Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pagi ini sedang online ya, saya saat ini sedang ada di salah satu food court ya di Kota Pati. Dan siang hari ini saya mau sharing bareng sama teman-teman tentang tantangan ya, atau hambatan tantangan yang teman-teman hadapi saat membuat sabun cair. Nah, sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya bergabung di Facebook group ini ya, boleh teman-teman yang nonton ketik di komen teman-teman nontonnya dari mana, dan silahkan ketik pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan supaya kita bisa jawab bareng ya. Nah, buat teman-teman yang hadir di dalam Facebook Live ini, boleh juga ikut memberikan komen ya, kalau ada pertanyaan dari teman-teman kita tentang kendala ketika membuat sabun cair apa saja ya, atau juga pembersih lantai, pembersih rumah tangga lainnya, silahkan teman-teman ketik di komen. Nah, sambil kita nunggu teman-teman kita bergabung, boleh saya dibantu ya, ini ada yang sudah hadir, boleh dibantu apakah suara saya jelas atau enggak ya, bisa dibantu. Nah, saat ini saya sedang live di outdoor ya, di luar ruangan. Mungkin suaranya nggak begitu jelas, saya tolong dibantu suaranya jelas apa enggak. Nah, sambil kita tunggu teman-teman kita yang lainnya bergabung, saya mau sharing pada teman-teman ya. Di depan kamera ini saya sudah taruh satu produk ya. Jadi salah satu produk yaitu hand soap ya, teman-teman. Jadi di sini cairan pencuci tangan ya. Jadi saat ini di mana-mana kita lihat ada sabun cuci tangan yang disediakan di tempat-tempat umum ya, dan ini merupakan tren ya teman-teman. Kalau dulu orang mungkin nggak begitu perhatian dengan cuci tangan, tapi saat ini sejak corona ya, di mana-mana orang membutuhkan sekali yang namanya sabun cuci tangan. Justru saya sangat galau ketika masuk ke tempat umum, di situ tidak disediakan hand soap atau tempat bak cuci tangan, atau tidak ada hand sanitizer ya. Itu bikin saya galau banget, karena kita tahu saat ini virus corona itu sangat berkembang terus ya teman-teman. Bahkan per hari kemarin saja corona itu sudah sampai yang baru terkonfirmasi corona itu ada lebih dari 8.000 orang. Artinya sejak awal corona itu ada di Indonesia, bukannya malah menurun tapi malah bertambah banyak ya. Nah, teman-teman yang udah hadir boleh ketik dong di komen teman-teman nontonnya dari mana. Siang ini kita mau sharing ya, mengenai tantangan-tantangan yang teman-teman hadapi ketika membuat sabun cair atau pembersih rumah tangga lainnya. Nah, saya memang belum bisa jawab satu persatu karena kesibukan ya teman-teman. Jadi saya buat Facebook Live saja seperti ini supaya kita bisa jawab bersama ya, apa aja tantangan yang dihadapi teman-teman. Nah, ini saya kebetulan tidak bisa baca komen, jadi mungkin teman-teman bisa bantu ketik di komen ya, apakah suara saya jelas atau tidak ya. Di sini soalnya anginnya begitu kencang, takutnya suaranya terganggu ya. Nah, sambil saya tunggu nih responnya teman-teman ya, kita mau bahas dulu nih tentang sabun cair yang ada di depan saya. Jadi saya baru beli di di minimarket ya. Saya beli sabun cuci tangan. Jadi kita mau bedah nih ya, kita mau bedah apa aja yang kita bisa pelajari dari hand soap ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu bahannya ya, bahannya apa aja. Nah, di sini ada bahan aktifnya, itu adalah SLS ya, atau sodium lauret sulfat. Biasanya mereka tulisnya bahasa kimianya ya, sodium lauret sulfat ya, atau SLS. Nah, biasanya kalau kita belinya ke toko kimia itu kita bilangnya SLS atau Texapon atau emal. Nah, jadi nama kimianya adalah sodium lauret sulfat, tapi nama dagangnya adalah Texapon atau emal.
Nah, buat teman-teman yang banyak yang WA ke saya masih pemula, saya masih gaptek, saya masih belum tahu bahan-bahan, belum pernah mengenal bahan kimia. Nah, ini saya sharingkan buat teman-teman ya, supaya mengenal bahan-bahannya. Nah, yang pertama bahannya adalah sodium lauret sulfat atau Texapon 8%. Nah, 8% itu artinya dia menggunakan 1 kilo Texapon untuk 12 liter air, teman-teman ya. Nah, jadi idealnya kalau kita bikin sabun cair itu 10% ya, minimal 10%. Tapi untuk hand soap khususnya itu memang kalau terlalu banyak busanya itu akan sulit membilas ya. Jadi membutuhkan banyak sekali air. Nah, sehingga dibuat menjadi 8% saja ya. Nah, jadi ini merupakan kebebasan ya. Jadi kebutuhannya yang dibutuhkannya seperti apa. Karena kalau terlalu banyak kandungan busanya ya, itu kalau tidak terlalu bersih membilasnya juga tidak sehat ya, teman-teman. Karena kita pakai tangan mungkin untuk pegang makanan ya. Nah, itu akan kurang baik untuk kesehatan. Nah, kemudian di situ ada foam booster atau penambah busa ya, teman-teman. Jadi di situ ada coca midropropyl betaine ya. Nah, biasanya kita kenal dengan Camperland ya atau Ampitol ya. Itu merupakan komponen bahan tambahan ya untuk menambah busanya, supaya busanya itu tidak lengket di tangan. Jadi dia menjadi busanya itu lebih cepat keluar busanya, supaya cepat dibilas ya. Nah, itu kandungannya 3%. Jadi kalau kita bikin produk kita harus share ya. Jadi berapa persen nih kandungannya ya. Nah, dia menggunakan 3%. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin 12 liter air ya, teman-teman, kandungan foam boosternya 3% ya dari Texaponnya ya. Nah, kemudian di situ ada laktik asid ya. Laktik asid ini merupakan asam ya yang digunakan untuk biasanya untuk produk-produk kecantikan ya. Nah, jadi untuk biasanya mencerahkan kulit ya. Jadi biasanya untuk perawatan kulit ya, laktik asid itu digunakan 0,5% ya. Ya, jadi kandungannya jelas tertulis di situ ya. Kemudian cherry blossom ekstrak itu 0,1% ya, atau 1 mili per liter air ya. Jadi kandungan bahan aktifnya, tetapi juga ada bahan-bahan tambahan lain yang mereka tidak cantumkan ya, teman-teman, pada kemasan ya. Misalnya seperti pengawetnya ya, di situ tidak dituliskan, misalnya seperti eta atau nipagin atau benzoat tidak dicantumkan di situ, dan juga bahan-bahan lainnya. Tapi bahan aktif ya yang mereka cantumkan. Nah, jadi kita bisa belajar ya dari produk-produk yang dijual di pasaran ya, bahwa sodium lauret sulfat itu boleh digunakan menyentuh kulit ya, teman-teman. Jadi dia aman. Nah, untuk hand soap tidak boleh menggunakan bahan pembusa seperti misalnya LABS ya, tidak boleh menggunakan bahan itu karena tidak direkomendasikan untuk menyentuh kulit kita. Jadi yang aman untuk kulit itu SLS ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa sharing juga ya di komen, silakan ketik sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya juga bergabung. Saya soalnya nggak bisa baca komen di sini. Nah, dan juga apakah suara saya terdengar ya? Suaranya jelas nggak? Sebelum nanti kita sharing produk yang lainnya lagi ya. Jadi ini untuk hand soap ya, teman-teman. Dan hand soap ini juga kalau kita lihat ya dari sisi kekentalan ya, nanti kita buka ya, teman-teman. Dari sisi kekentalan ya itu cukup ya, karena memang dia hanya menggunakan SLS-nya itu 8% saja ya. Jadi kalau boleh dibilang itu lebih encer ya, bikinnya itu lebih encer. Nah, memang kelebihannya lebih mudah dibilas. Nanti kita akan coba ya bagaimana rasanya busanya, apakah lembut. Jadi dia menggunakan salah satunya laktik asid. Laktik asid ini baik sekali untuk kulit ya, teman-teman.
Nah, untuk biasanya perawatan kulit menggunakan bahan tambahan laktik asid dan menggunakannya hanya sedikit sekali ya, hanya setengah gram per liter air ya laktik asidnya. Nah, ini cocok untuk produk perawatan kulit ya, sangat baik. Nah, kita coba buka ya aromanya seperti apa, karena dia menggunakan cherry blossom extract ya. Biasanya kalau untuk hand soap itu menggunakan aroma buah-buahan ya, lebih banyak menggunakan aroma buah-buahan. Misalnya stroberi, anggur ya, kemudian apel ya, atau mungkin melon ya, biasanya seperti itu. Dan juga kita menggunakan warna-warna yang menarik juga ya, atau misalnya lemon ya, biasanya sukanya aroma buah-buahan kalau untuk hand soap ya, karena nggak bikin nek yang pasti. Kalau aroma buah-buahan itu bikin kita segar ya aromanya. Nah, kita akan coba ya, kita buka ya aromanya seperti apa, karena ini tadi saya baru nah, saya akan coba cek aromanya seger banget nggak. Nah, ini aromanya lebih ke aroma bunga ya teman-teman. Jadi dia menggunakan aroma bunga. Nah, ini selera teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya teksturnya ya, kita coba lihat teksturnya. Teman-teman boleh ikut ketik di komen ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, kita mau cek ya, kita mau cek di sini kekentalannya seperti apa. Nah, kita coba tuangkan ya. Nah, kita lihat dia tidak terlalu kental ya teman-teman, jadi cenderung encer ya. Nah, kalau aroma bunga seperti ini, kalau kalau selera saya itu kurang ya. Jadi saya lebih suka kalau untuk hand soap itu aromanya buah-buahan. Nah, ini kita lihat ya. Jadi dia sangat encer. Ya, jadi saya mencoba menganalisa, karena ini buat cuci tangan ya teman-teman. Jadi memang tidak boleh terlalu banyak busanya, karena akan sulit dibersihkan ya, membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi ini untuk hand soapnya. Oke teman-teman, kita sudah sharing ya untuk hand soapnya. Kita akan lanjutkan dengan produk yang lainnya. Saya sudah beli beberapa produk ya di minimarket untuk kita review ya, supaya teman-teman bisa punya tambahan pengalaman ya, bahwa kalau untuk hand soap itu kita tidak perlu membuatnya terlalu kental, dan persentasenya bisa kita atur ya sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, tadi saya belinya aku pesen ya wedang uwuh ya. Nah, tadi saya beli harganya itu, suara saya jelas ya teman-teman,
Saya beli handsoap itu harganya 17.700 teman-teman. Jadi harganya 17.700. Ukurannya ini kira-kira 500 ya. 500 mili ya. Ya, ukurannya 500 mili. Nah, 500 mili itu harganya 17.700. Jadi, kalau teman-teman bikin ya handsoap bisa dikira-kira ya, kita bisa jual berapa. Jadi kalau dia 1,5 liter itu 17.700, kalau harga botolnya itu mungkin sekitar 10.000 gitu ya, sekitar 10.000, berarti isinya aja itu harganya 7.700 setengah liternya ya, karena botolnya kalau seperti ini mungkin harganya sekitar 5.000 sampai 10.000 ya teman-teman, tergantung. Kalau misalnya harganya botolnya mungkin hanya 5.000 ya, artinya isinya itu dijual 12.700 ya, jadi 1 liternya 25.000. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang bikin produk sabun cair ya seperti handsoap ya, jangan takut untuk membuat harga yang premium teman-teman. Jadi jangan selalu memilih harga itu murah ya, karena tidak semua orang mengambil keputusan membeli produk itu karena murah ya. Banyak pilihan orang membeli produk itu tidak hanya melihat harga, tapi misalnya kemasannya lucu, kemudian warnanya cakep ya, aromanya fresh ya, kemudian di tangan dicuci lembut ya, dengan salah satu tambahan lactic acid itu juga membuat di tangan itu menjadi lebih cerah, lebih segar ya teman-teman. Jadi manfaat yang orang mau bayar ya, bukan hanya sekedar harga. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut dengan produk lainnya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik di komen dan bisa ikut di grup WA ya teman-teman. Jadi semua yang saya sharingkan buat teman-teman itu gratis ya, karena di saat seperti ini kita harus berbagi supaya bermanfaat bagi teman-teman semua yang saat ini betul-betul sangat membutuhkan solusi bagaimana menghemat pengeluaran, bahkan bisa mendapatkan income tambahan hanya dari rumah. Oke, kita akan lanjut dengan video berikutnya ya. Kita tutup ini dulu ya, jangan sampai ketinggalan teman-teman live-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.